Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan kisi-kisi arsiparis ahli pertama di seleksi kompetensi teknis P3K tahun 2023. Terdapat 4 dasar kemampuan umum di dalam kisi-kisi arsiparis ahli pertama tahun 2023. Yang pertama ada sejarah, konsep, dan teori dasar kearsipan. Di nomor 2 ada undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Di nomor 3 ada undang-undang aparatur sipil negara. Dan yang terakhir ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Sejarah arsip ini ada sejarah arsip dunia dan sejarah arsip di Indonesia. Untuk sejarah arsip dunia dimulai dari zaman sebelum Masehi, zaman feodal, dan yang terakhir adalah zaman liberal. Untuk sejarah arsip di Indonesia dimulai dari zaman kerajaan, masa Belanda, masa Jepang, dan yang terakhir adalah masa setelah kemerdekaan. Berikut adalah era, peristiwa kunci, dan dampak terhadap kearsipan di dalam sejarah arsip Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah terkait sejarah arsip dunia dimulai dari zaman sebelum Masehi. Dilakukan oleh bangsa Mesir, Mesopotamia, Yunani, Romawi, Persia, India, Cina, Inca, dan Maya. Mesopotamia menggunakan tanah liat lunak atau lempung sebagai media penulisan. Alat tulisnya berupa buluh yang terbuat dari batang ilalang yang diruncingkan dan berbentuk gambar sederhana seperti garis-garis lurus yang dinamakan dengan piktogram. Lama-kelamaan berubah bentuk menjadi garis-garis lurus untuk memudahkan penulisan pada lempengan tanah liat. Media tulisan dan alat tulis pada masa itu sangat beragam, disesuaikan dengan kondisi alam dan tingkat pengetahuan bangsa-bangsa kuno tersebut. Bangsa Mesir menggunakan papirus sebagai media tulisan dengan corak huruf paling terkenal yang disebut dengan hieroglif. Sedangkan di Cina, bangsa Cina kuno menggunakan kain sutra sebagai bahan media tulisannya. Dalam modul sejarah kearsipan yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2004, disebutkan asal-usul berdirinya lembaga kearsipan itu sejak zaman Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno sudah terbiasa untuk merekam aktivitas mereka dalam bentuk tulisan tangan atau yang sering disebut dengan manuskrip. Mereka mendokumentasikan aktivitas keseharian, pengetahuan, filsafat, keyakinan atau kepercayaan, sistem politik, dan ilmu pengetahuan dalam lembaran-lembaran papirus. Catatan-catatan tersebut kemudian ditempatkan dalam sebuah rumah atau kantor yang disebut dengan arseon. Sejarah arsip dunia di zaman feodal. Di zaman ini, arsip berguna karena nilai administrasi dan hukum sebagai bahan bukti dalam kehidupannya, seperti bukti atas hak warisan, tanah perseorangan, dan juga sebagai bahan bukti seseorang dalam rangka menyewa tanah dengan segala ketentuannya. Arsip ini dikuasai dan hanya terpusat pada lingkar kekuasaan kerajaan atau istana. Lembaga kearsipan bersifat tertutup, sehingga rakyat biasa tidak dapat mengakses arsip atau dokumen yang disimpan di ruang arsip kerajaan. Di ruang arsip kerajaan berisi tentang luas silsilah dan hikayat keluarga kerajaan, kepercayaan, aturan kerajaan, dan luas wilayah kerajaan. Di samping itu juga disimpan dokumen-dokumen tentang ilmu pengetahuan semisal astronomi, kedokteran, pertanian, matematika, dan lain sebagainya. Sejarah arsip dunia di zaman liberal berawal dari Revolusi Prancis tahun 1789, kearsipan zaman ini mulai digunakan oleh masyarakat, terutama untuk kepentingan administrasi perdagangan, di mana muncul gilda atau unit usaha dan perusahaan yang dikelola oleh rakyat biasa non-bangsawan. Peristiwa Revolusi Prancis juga mendorong lahirnya lembaga arsip nasional bernama Arsip Nasional pada 12 September 1790 di Prancis.
Pada tanggal 14 Agustus 1838, di Inggris juga mendirikan lembaga kearsipan yang bernama Public Record Office. Disusul oleh Belanda pada tahun 1902 yang bernama Algemeen Rijksarchief. Sedangkan di Amerika Serikat, lembaga kearsipan baru lahir pada tanggal 19 Juni 1934 dengan nama National Archives and Record Center. Sejarah arsip Indonesia dimulai dari zaman kerajaan abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur banyak meninggalkan tulisan dari bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam bentuk prasasti. Kemudian tumbuh kembanglah kebudayaan menulis kepada putra raja dan kerabat kerajaan, yang mana setiap raja berkuasa meninggalkan bukti pada masa pemerintahannya, yang terdiri dari letak kerajaan, silsilah keturunan raja, napaktilas raja, adat istiadat kerajaan, dan kepercayaan yang dianut. Selain prasasti, zaman penguasa kerajaan di Indonesia banyak meninggalkan catatan-catatan tertulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Nusantara lainnya yang terangkum dalam perjanjian raja-raja, surat raja-raja, kitab, kakawin, hikayat, talibun, dan lain-lain. Koleksi tersebut banyak terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Leiden di Belanda. Sejarah arsip Indonesia di zaman Belanda 1892 sampai 1942. Lembaga Kearsipan Indonesia secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892. Ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarsif beserta anggotanya. Jabatan Landarsifvaris yang bertanggung jawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintah. Berikut adalah daftar orang yang menjabat sebagai Landarsifvaris. Tahun 1926 sampai 1929, pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Landarsif mendapat tugas khusus, yaitu ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Tahun 1940 sampai 1942, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arsip Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda yang isinya antara lain: 1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah. Nomor 2, batas arsip baru adalah 40 tahun. Nomor 3, arsip-arsip yang melampaui masa 40 tahun diperlakukan secara khusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarsif di Batavia, Jakarta. Sejarah arsip Indonesia di masa Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Masa Jepang ini hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Lembaga kearsipan pada masa pendudukan Jepang bernama Kobunshūkan yang ditempatkan di bawah Bunkyōkyū. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagai pegawai Landarsif pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarsif sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip-arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan hasil dari pernikahan. Sejarah arsip Indonesia di masa setelah kemerdekaan. Secara yuridis, Lembaga Kearsipan Indonesia dimulai sejak 17 Agustus 1945 yang ditempatkan di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dan diberi nama Arsip Negeri.
Keberadaan arsip negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintahan Nica datang ke Indonesia. Agresi militer 1 tahun 1947, arsip negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Lembaga arsip negeri berganti lagi menjadi Landersif, dipimpin oleh Prof. W. Ph. Koolhaas tahun 1947 sampai 1949. Di akhir tahun 1949, lembaga kearsipan kembali ke tangan pemerintah Republik Indonesia setelah diakuinya kedaulatan pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda. Tanggal 26 April 1950, melalui SK Menteri PP dan K nomor 952-B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Pimpinan Lembaga Arsip Negara tahun 1950 sampai 1957 adalah Profesor R. Sukamto. Pimpinan Lembaga Arsip kedua adalah Dr. Andes R. Muhammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku pengantar ilmu sejarah Indonesia tahun 1957 sampai 1959. Berdasarkan SK Menteri PP dan K nomor 69626-A-S, nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional, berlaku sejak 1 Januari 1959. Selanjutnya, Arsip Nasional di bawah Kementerian Pertama RI di tahun 1961 sampai 1962. Arsip Nasional di bawah Menteri Pertama Bidang Khusus di tahun 1963 sampai 1964. Arsip Nasional di bawah Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat di tahun 1963 sampai 1966. Arsip Nasional di bawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik di tahun 1966 sampai 1967. Arsip Nasional Republik Indonesia di tahun 1967 sampai sekarang. Berdasarkan keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember 1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di masa setelah kemerdekaan, terbit UU Nomor 7 Tahun 1971 yang kemudian dikenal sebagai UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan. Di Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Terbit Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 1993 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan Kepres tahun tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat menjadi ANRI. Terbit Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan keputusan Presiden tersebut. Tanggal 3 Juni tahun 2003, melalui Keputusan Presiden Nomor 74/M/2003, Arsip Nasional Republik Indonesia mengembangkan program Sistem Pengelola Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi atau SIPATI, yaitu aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan tren perkembangan globalisasi informasi di mana hampir seluruh unit di kantor pemerintah maupun swasta telah menggunakan perangkat komputer. Terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 yang memperjelas fungsi dan peran ANRI. Berikut adalah
daftar pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia dari masa ke masa, dari tahun 1951 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, setelah membahas tentang sejarah, yang kita bahas adalah tentang konsep dan teori dasar kearsipan. Konsep kearsipan berkutat pada pengumpulan dokumen penting dan penyelamatan arsip. Teori kearsipan berfokus pada cara pengorganisasian informasi sehingga mudah diakses dan terjaga autentitasnya. Dalam teori kearsipan, terdapat prinsip dasar yang disebut dengan provenance dan original order. Prinsip provenance berkaitan dengan asal-usul dokumen, sedangkan original order menekankan pentingnya menjaga urutan asli dokumen. Kedua prinsip ini menjadi fondasi dalam praktik kearsipan di seluruh dunia. Teori lain yang muncul adalah life cycle of records, yang menyatakan bahwa dokumen memiliki siklus hidup mulai dari pembuatan hingga pemusnahan atau penyimpanan permanen. Ini memungkinkan arsiparis untuk menentukan nilai sebuah arsip apakah layak disimpan atau tidak. Pengertian arsip secara etimologis berasal dari bahasa Belanda, yaitu arsif atau archives. Dari bahasa Yunani arse, yaitu berarti pemulaan. Dari kata arse inilah kemudian berkembang menjadi kata ta'arsia, yang berarti catatan. Kemudian untuk selanjutnya dari kata ta'arsia tersebut berkembang lagi menjadi kata arsion, yang berarti gedung pemerintahan. Istilah lain dari arsip yaitu file atau bahasa Inggris dan record atau warkap. Kearsipan menurut UU nomor 43 tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip adalah dokumen tertulis, dalam kurung surat, akta, dan sebagainya, kurung tutup, lisan, kurung buka pidato, ceramah, dan lain-lain, dari waktu lampau yang disimpan dalam media kertas, elektronik, berupa kaset, video, disket, dan sebagainya. Arsip tersebut biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Yang kedua adalah undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang kearsipan. Ini ada dua, yaitu UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dan di nomor 2 ada Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Di nomor 3 ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, diatur di dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. UU tersebut menggantikan UU nomor 15 tahun 2014 atau UU nomor 5 tahun 2014. Maaf, saya agak lupa. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, diatur di dalam UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bisa dipelajari terkait definisi keterbukaan informasi publik, tujuan, dan kategori informasi publik. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.